para malaikat juga mampu untuk memberikan syafaat. Orang-orang yang beriman juga mampu memberikan syafaat. Para ulama, orang-orang syahid, dan orang-orang saleh pun juga mampu untuk memberikan syafaat. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberikan syafaat, para nabi memberikan syafaat, dan orang-orang yang beriman memberikan syafaat. Maka bukan cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang mampu untuk memberikan syafaat, akan tetapi ada syafaat-syafaat yang lain yang datang dari para malaikat, yang datang dari orang-orang saleh, dan datang dari orang-orang yang beriman. Akan tetapi syafaat itu dibagi menjadi dua bagian. Ada syafaat manfiyah, syafaat yang ternafikan. Syafaat yang ternafikan, tertolak. Ada syafaat musbatah, ada syafaat yang tetap dan hukumnya adalah hukum-hukum syar'i. Maka dari sisi jenisnya syafaat itu dibagi dua. Ada syafaat yang tertolak, itulah syafaat manfiyah. Yang kedua, ada syafaat yang tetap, dan itulah syafaat yang tertunaikan di hari kiamat kelak. Syafaat itu dikatakan sebagai syafaat yang tertunaikan dan akan tetap di hari kiamat kelak ketika dua syarat ini terpenuhi. Syafaat itu dikatakan sebagai syafaat musbatah, tetap dan tertunaikan di hari kiamat kelak ketika ada dua syarat yang harus terpenuhi padanya. Syarat yang pertama, izin Allah kepada orang yang hendak memberikan syafaat untuk memberikannya. Jadi syarat yang pertama, Allah Azza wa Jalla dulu telah mengizinkannya. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidni. Siapakah yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah melainkan karena izinnya? Maka Nabi SAW juga tak mampu untuk memberikan syafaat secara langsung. Makanya baginda Nabi SAW menghadap kepada Allah di arsy Allah dalam keadaan sujud dalam jangka waktu yang sangat lama. Untuk apa? Hanya untuk meminta izin kepada Allah, mendapatkan izin dari Allah agar Nabi kita Muhammad SAW mampu untuk memberikan syafaatnya. Maka ini syarat yang pertama yang harus terpenuhi, izin Allah bagi orang yang hendak memberikan syafaat untuk memberikannya. Syarat yang kedua adalah ridha Allah pada orang yang akan diberikan syafaat. Ridha Allah pada orang yang akan diberikan syafaat. Ketika dua syarat ini terpenuhi, insyaallah tabaraka wa ta'ala perkara syafaat benar-benar akan ada dan akan tertunaikan di hari kiamat kelak. Jadi sang pemberi syafaat ini haruslah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla izinkan. Haruslah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla cintai. Dan orang yang hendak diberikan syafaat juga haruslah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai. Dengannya barulah syafaat itu bisa tertunaikan. Barulah syafaat itu bisa tertunaikan. Kemudian ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, syafaat ini adalah ranah dari ranah-ranah Allah. Syafaat ini adalah milik Allah semata. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad,
hanya milik Allah syafaat seluruhnya, sehingga seluruh manusia yang ingin memberikan syafaat, entah ia adalah malaikat, entah ia adalah nabi, entah ia adalah seorang rasul, ketika ia hendak ingin memberikan syafaatnya, mesti ada izin dari Allah untuk memberikannya. Tak ada seorang pun dari makhluk yang mampu memberikan syafaat secara langsung, karena syafaat bahagian dari ranah-ranah Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya syafaat seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas di dalam ayat ini, kita berpindah pada akidah selanjutnya. Nah, Ahsanallahu ilaik. Thumma qala al-Imam al-Lalaka'i fi kitabih wal mizanu was siratu. Kemudian sunnah yang kelima dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam akidah Al-Imam Sufyan ibn Uyainah adalah al-mizan. Timbangan, di mana al-mizan ini telah datang Al-Quran tentangnya dan telah datang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Di mana al-mizan ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Dan seorang muslim dan seorang muslimah pada perkara-perkara gaib, kewajibannya adalah beriman dengannya. Dan timbangan yang dimaksud oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah di dalam akidahnya ataupun akidah para salaf lainnya adalah timbangan secara hakikat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak benar-benar memiliki timbangan secara hakikat. Bukan cuma khayalan, bukan cuma sesuatu yang sifatnya ma'nawi. Karena orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya mizan, mengingkari adanya timbangan Allah di hari kiamat kelak. Mereka mengatakan tidak ada timbangan di hari kiamat kelak. Yang ada adalah keadilan Allah. Maka orang-orang Mu'tazilah menafsirkan al-mizan dengan keadilan. Dan ini menyelisihi dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya al-mizan, timbangan di hari kiamat kelak ada secara nyata dan hakikat. Dan itu bukanlah keadilan. Keadilan Allah sesuatu yang lain. Tapi timbangan itu benar-benar ada. Secara hakikat dan nyata. Yang dimana pada timbangan tersebut akan ditimbang 4 perkara. Yang pertama, amalan setiap manusia. Apa dalilnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak melebihi akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan seorang hamba di hari kiamat kelak melebihi akhlak yang baik. Menunjukkan bahwasanya akhlak yang baik ini bahagian dari amalan seorang hamba yang akan ditimbang nanti di atas timbangan tersebut, di atas mizan tersebut di hari kiamat kelak. Dan hadis ini menunjukkan beberapa faidah. Pentingnya seseorang tidak hanya memikirkan tentang perkara-perkara batinnya, tapi dirinya juga mesti melihat perkara-perkara zahirnya dari akhlak dan adab yang baik kepada sesama. Dan puncak adab
kata para ulama, ialah beradabnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beradabnya dirimu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu beradabnya dirimu kepada sesama makhluk. Barulah setelah itu beradabnya dirimu kepada sesama makhluk. Maka ini nilai dari nilai-nilai adab. Maka sesuatu yang paling pertama yang akan ditimbang nanti di atas timbangan tersebut adalah amalan. Dalilnya apa yang tadi kita sebutkan, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang hamba pada hari kiamat kelak melebihi akhlak yang baik. Maka ini hal yang paling pertama yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut, di atas mizan tersebut adalah ucapan. Adalah ucapan. Apa dalilnya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatan khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-Rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan. Tuh, berat di mizan, dicintai oleh Rahman Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat ini? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ucapan yang sangat ringan di lisan untuk kita ucapkan. Tapi dari sisi timbangan, ketika ucapan ini ditimbang di atas mizan, itu berat. Dan dua ucapan ini sangat dicintai oleh Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang kedua yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut atau di atas mizan tersebut adalah ucapan. Yang ketiga, dari hal-hal yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut adalah catatan-catatan amalan manusia. Catatan-catatan amalan manusia. Berdasarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dikenal dengan hadis al-bitaqah. Hadisnya dikenal dengan hadis bitaqah. Apa itu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang menghisab seseorang di depan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Sehingga didatangkan 99 catatan amalan buruknya. Didatangkan 99 catatan amalan buruknya. Setiap catatan panjangnya sejauh mata memandang. Jadi ada seseorang yang dihisab oleh Allah di hari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluk. Didatangkan catatan-catatan amalan buruknya. Itu ada 99 catatan. Setiap catatan panjangnya sepanjang mata memandang. Sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'a?" Apakah engkau akan mengingkari hal ini dari catatan-catatan amalan keburukanmu? Kemudian Allah kembali bertanya, "Awalamaka katabati al-hafidhun?" Apakah malaikat pencatat dan penjaga dirimu telah menzalimimu? Maka orang ini mengatakan, "La ya Rabb, sungguh aku tidak akan pernah mengingkarinya. Dan sungguh para malaikatmu tidak pernah menzalimiku." Maka Allah bertanya kembali, "Afalaka udhur?" Apakah engkau memiliki udhur? Orang ini dengan putus asanya, "La ya Rabb, tidak wahai Tuhanku." Oh, bagaimana? Engkau mau udhur apa? Catatanmu telah ada. Engkau mau berbohong. Ini hari di mana kebohongan akan tersingkap. Engkau mau jujur, itu satu-satunya jalan agar engkau selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 99 catatan keburukan dihadapkan di hadapanmu, didatangkan di hadapanmu. Kemudian Allah katakan, apakah engkau akan mengingkarinya?
Apa yang engkau akan ingkari? Engkau sendiri yang telah melakukan keburukan ini. Apakah malaikatku telah menzalimimu? Tidak ya Allah. Apakah engkau memiliki udzur? Tidak ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dirinya, sungguh engkau masih memiliki kebaikan. Sungguh engkau masih memiliki kebaikan. Karena pada hari ini tidak ada kezaliman bagi seorang pun. Maka dikeluarkan bagi orang ini satu kartu kecil. Bukan satu catatan amalan kebaikan yang luasnya, panjangnya sepanjang mata memandang, bukan. Cuma dikeluarkan satu kartu kecil. Di dalamnya tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhdur waznak." Hadirkan timbanganmu. Maka orang ini sudah putus asa. Kemudian mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, apa gunanya kartu kecil ini dibandingkan dengan 99 catatan amalan burukku? Ma hadhihi sijillat." Apa gunanya kartu yang kecil ini dibanding 99 catatan amalan keburukanku? Allah mengatakan kepada dirinya, innaka la tudlam, dirimu tidak akan pernah dizalimi. Sehingga didatangkanlah timbangan, di satu sisinya diletakkan seluruh catatan-catatan amalan keburukannya, di sisi yang lain diletakkan satu kartu kecil ini yang berisi kalimatut tauhid. Maka apa yang terjadi? Kalimatut tauhid, kartu kecil itu lebih berat daripada seluruh amalan-amalan keburukannya yang berjumlah 99 yang panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala yathqulu ma'asmillahi syai'." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dalil bahwasanya catatan-catatan amalan pun juga akan ditimbang. Hal yang keempat yang akan ditimbang di atas timbangan tersebut, di atas mizan tersebut adalah manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Apa dalilnya? Hadis yang masyhur dari Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud sedang memanjat pohon. Dan Abdullah ibn Mas'ud dikenal sebagai seseorang yang betisnya kecil. Maka tatkala Abdullah ibn Mas'ud memanjat pohon, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang sehingga menyingkap pakaiannya dan terlihat dari dirinya betisnya. Maka para sahabat yang lain tertawa karena melihat kecilnya betis Abdullah ibn Mas'ud. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Dari apa engkau ketawa? Mengapa engkau ketawa? Maka para sahabat yang lain mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kami tertawa dari kecilnya betis orang ini," yakni Abdullah ibn Mas'ud. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Walladzi nafsi biyadihi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Kedua betis Abdullah ibn Mas'ud lebih berat di atas timbangan daripada gunung Uhud. Kedua betis Abdullah ibn Mas'ud yang engkau lihat sebagai betis yang kecil, ini nanti di hari kiamat kelak ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan apa? Manusia itu sendiri akan ditimbang di atas timbangan mizan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rangkumannya, hal-hal yang ditimbang di atas mizan itu ada 4. Amalan seseorang, ucapan seseorang, catatan amalan seseorang, dan
manusia itu sendiri. Dan manusia itu sendiri. Apa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan kebenaran adanya timbangan dan mizan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal waznu yawma idzinil haqq." Dan timbangan pada hari ini adalah kebenaran. Di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kami akan meletakkan keadilan di atas mawazin, di atas timbangan-timbangan yang tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Siapa yang berat timbangannya, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. "Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka itulah orang-orang yang akan merugikan dirinya sendiri di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu jahannam, dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya. Banyak dalil dari Al-Quran yang menunjukkan akan kebenaran dan adanya timbangan secara hakikat. Akan adanya timbangan secara hakikat. Yang paling kuat dari sisi dalil ialah firman Allah, "Wa nada'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah." Pada hari kiamat kami akan meletakkan keadilan di atas timbangan-timbangan. Tuh, mawazin. Mawazin ini jamak dari mizan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, "Wa nada'ul mawazin al-qist." Kami meletakkan keadilan-keadilan di atas timbangan-timbangan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata jamak? Apakah timbangan itu di hari kiamat kelak ada banyak atau ketimbangan itu satu? Ada perbedaan di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Kebanyakan dari para ulama menganggap bahwasanya timbangan itu cuma satu. Timbangan itu cuma satu. Tapi mengapa Allah menggunakan kata jamak? Allah menggunakan kata jamak karena yang dimaksud dari jamaknya di situ bukan timbangannya, tapi apa yang ditimbang. Jadi yang dimaksud dari jamak di sini bukan timbangannya, tapi apa yang ditimbang. Tapi apa yang ditimbang? Ucapan, perbuatan, amalan, catatan amalan seseorang dan manusia itu sendiri. Karena banyaknya jumlah yang ditimbang, maka Allah Azza wa Jalla menggunakan kata jamak. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak. Yang benar, ada banyak timbangan. Karena ini zahirnya ayat. Karena ini zahirnya ayat. Wa nada'ul mawazin. Kami meletakkan timbangan-timbangan. Sehingga diinginkan dari ayat ini, bahwasanya ada banyak timbangan-timbangan di hari kiamat kelak. Timbangan secara hakikat. Bukan timbangan yang sifatnya ma'nawi. Tapi timbangan secara hakikat. Maka ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini. Dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki dua sisi. Kata para ulama, al-mizan lahu kiffatan, memiliki dua sisi. Dua sisi ini adalah sesuatu yang terlihat dan sesuatu yang bisa disentuh. Jadi jangan beranggapan kedua sisi ini adalah ma'nawi, tidak. Tapi kedua sisi ini adalah sesuatu yang terlihat, benar-benar terlihat. Satu sisi timbangan, satu sisi ini yang ditimbang adalah keburukan, dan di sisi yang lain yang ditimbang adalah kebaikan. Maka siapa yang kebaikannya lebih berat, maka ia adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat, dan orang-orang yang masuk ke dalam syurga. Tapi siapa yang keburukannya berat, maka ia menjadi bahagian dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan azab pada dirinya. Sebahagian para ulama mengatakan bahwasanya timbangan ini bukan hanya memiliki dua sisi, tapi timbangan ini juga memiliki lisan.
memiliki lisan yang dapat berbicara. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya mizan Allah, timbangan Allah memiliki dua sisi yang dapat dilihat dan memiliki lisan, Orang-orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang menolak tentang adanya timbangan ini. Mereka mengatakan tidak ada timbangan secara hakikat. Yang ada itu cuma keadilan Allah. Tidak ada timbangan. Apatah lagi timbangannya memiliki beberapa sifat. Apa sifatnya? Memiliki dua sisi, memiliki lisan. Apa ini? Tidak masuk akal kata orang-orang Mu'tazilah. Belum lagi kata orang-orang Mu'tazilah yang ditimbang di atas timbangan itu adalah amalan. Sedangkan amalan ini adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Kan begitu? Amalan ini sesuatu yang tidak berbentuk. Bagaimana mungkin bisa ditimbang? Tidak masuk akal menurut mereka. Kalau benar-benar timbangan itu ada, sampaikan kepadaku, yang ditimbang itu apa? Engkau katakan yang ditimbang itu amalan. Amalan ini, kata orang-orang Mu'tazilah, adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Karena menurut akal, yang ditimbang itu adalah sesuatu yang memiliki bentuk. Engkau mau menimbang buah-buahan, berbentuk. Engkau mau menimbang barang, berbentuk, boleh. Tapi bagaimana mungkin engkau ingin menimbang amalan, sedang amalan itu adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Makanya karena sebab inilah, ketidakcocokan pada akalnya, mereka menolak adanya mizan dan mengatakan mizan itu ibarat keadilan saja dari Allah. Tidak ada mizan secara hakikat. Itu cuma kata kiasan yang menunjukkan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Maka lihat seberapa parahnya ia dari sisi pendalilan akal dan seberapa jauhnya ia dari sisi dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Ahlus Sunnah membantahnya? Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya orang-orang Mu'tazilah ini adalah orang-orang yang menyamakan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Menyamakan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sedangkan dua kehidupan ini adalah kehidupan yang berbeda. Pada kehidupan dunia, memang yang dapat ditimbang itu cuma sesuatu yang berbentuk. Tapi di kehidupan akhirat, perkaranya berbeda. Apa dalilnya? Baginda Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis. Apa itu? Yu'ta bil mauti kabshan aghthar. Di hari kiamat kelak, kematian itu datang dalam bentuk seekor domba. Tuh, kematian. Di hari kiamat kelak datang dalam bentuk seekor domba. Sekarang saya tanya, kematian ini di dunia sesuatu yang berbentuk atau tidak? Tidak berbentuk. Tapi di hari kiamat kelak ia menjadi sesuatu yang berbentuk. Sama halnya, mungkin amalan di dunia ini adalah sesuatu yang tidak berbentuk. Tapi nantinya di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengubah amalan itu menjadi sesuatu yang berbentuk agar mampu untuk ditimbang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membentuk kematian seperti layaknya seekor domba. Seperti layaknya seekor domba. Maka ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Belum lagi hadis dari Al-Bara ibn Azib, di mana ketika seseorang berada di alam kuburnya, amalan-amalannya itu mendatangi dirinya dalam bentuk manusia. Amalan-amalan yang tidak berbentuk di dunia, di kehidupan alam barzakh, amalan-amalan itu mendatangi pemiliknya dalam bentuk manusia. Ketika amalannya adalah amalan yang baik, maka ia datang dalam bentuk wujud manusia yang baik. Ketika amalannya adalah amalan yang buruk, maka ia datang dalam wujud manusia yang buruk. Maka jangan disamakan dengan akal-akalmu yang dangkal, bahwasanya apa-apa yang akan terjadi di hari kiamat kelak itu sama dengan apa-apa yang terjadi di dunia. Bukankah telah menjadi cukup dalil dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di alam barzakh nanti yang akan berbicara bukan dirimu,
Tapi yang akan berbicara adalah kulit-kulitmu. Sekarang saya tanyakan, kulit memiliki lidah atau tidak? Memiliki mulut atau tidak? Tidak. Kenapa bisa berbicara? Karena Allah mampu untuk membuat segala sesuatu berbicara. Apa dalilnya? Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, mengapa engkau wahai kulit-kulitku bersaksi atas diriku? Apa kata kulit-kulit mereka? Qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit mereka mengatakan, sungguh yang membuat kami bicara adalah Allah yang mampu membuat seluruh hal mampu untuk berbicara. Maka di hari kiamat kelak akal ini tidak berfungsi. Akal kita ini dangkal. Akal kita ini sedikit ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah engkau diberikan ilmu melainkan sedikit darinya saja. Sedikit darinya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan apa-apa yang diberikan kepada dirimu dari sisi ilmu, itu hanyalah sedikit daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mesti untuk kita perhatikan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Tak boleh mengkiaskan apa-apa yang terjadi di hari kiamat kelak dengan apa-apa yang terjadi di dunia ini dengan akal kita yang dangkal. Ketika tak datang dalil, tidak ada kewajiban kita bagi seorang muslim dan seorang muslimah melainkan beriman kepada dalil tersebut. Meyakini dan mempercayai dalil tersebut. Ini kewajiban seorang muslim. Kewajiban seorang muslimah. Datang dalil, sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Datang hadis Nabi SAW yang sahih, sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Tidak ada lagi yang dapat engkau lakukan selain perkara ini. Karena perkaranya adalah perkara yang gaib, yang belum pernah disaksikan oleh mata-mata manusia. Kalau mata-mata manusia belum pernah menyaksikannya, bagaimana mungkin akal-akal manusia mampu untuk memahaminya? Ini bahagian dari hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian dari akidah selanjutnya, kata Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, adalah as-sirat. Adalah as-sirat. Di mana as-sirat ini wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepadanya. Sirat ini adalah jembatan yang berada di atas dasar neraka Jahannam. Sirat ini adalah jembatan yang berada di atas neraka Jahannam. Suatu ketika datang seorang Yahudi mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya dengan mentah-mentah dengan mengatakan, "Ayanfa'uka syai'un in haddatstuk?" Apakah kalau saya berbicara kepada dirimu, hal tersebut akan bermanfaat untuk dirimu? Karena Nabi khawatir hanya akan menyia-nyiakan waktunya. Ia berbicara panjang lebar toh juga tidak diyakini dan tidak diimani. Seorang Yahudi datang ingin bertanya kepada Nabi. Tapi Nabi katakan, apakah kalau saya berbicara kepadamu, hal tersebut akan bermanfaat untuk dirimu? Orang Yahudi ini mengatakan, tolong ya Rasulullah, jawab pertanyaan. Maka Nabi SAW mengatakan, sal, tanyakan. Orang Yahudi ini mengatakan, aina yakunun nasu yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di manakah letak manusia ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain? Yakni, di manakah letak manusia ketika hari kiamat ini telah dihadirkan, telah didirikan? Atau di manakah letak manusia ketika manusia telah dibangkitkan seluruhnya sepeninggal dirinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum fi dhulmati dunas sirat. Mereka berada dalam keadaan yang sangat gelap sebelum jembatan sirat. Sebelum jembatan sirat. Maka manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya terlihat gelap.
Seluruhnya terlihat gelap. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh manusia di hari kiamat kelak. Fayu'tawna nurahum ala qadri a'malihim, akan diberikan cahaya pada mereka sesuai dengan kadar amalannya. Ini menunjukkan bahwasanya di sekitaran mereka itu sangat gelap, sehingga diberikan kepada setiap orang cahaya sesuai dengan kadar amalannya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minhum man yu'ta nurahu mithlul jabali baina yadayhi." Di antara mereka ada seseorang yang diberikan cahaya untuk dirinya seperti sebuah gunung di antara kedua tangannya. Sangat terang. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik. Di antara mereka ada lagi yang diberikan cahaya yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat lagi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhum man yu'ta nurahu ala ibhami qadami. Tapi ada juga orang yang hanya diberikan cahaya pada dirinya itu pada ujung jempolnya saja. Pada ujung jempol kakinya saja. Sedikit sekali cahayanya. Sedikit sekali cahayanya. Bahkan kata Nabi, yudhi'u marlah wa yutfi'u marlah. Kadang menyala, kadang cahayanya bersinar, kadangkala cahayanya juga padam. Ini ada orang-orang seperti ini. Menunjukkan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dirimu ini sesuai dengan kadar amalanmu, kadar ibadahmu, kadar kebaikanmu selama engkau di dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yamurruna 'ala sirat. Maka setiap orang akan berjalan melewati jembatan itu. Setiap orang akan berjalan melewati jembatan itu. Ada dari manusia yang berjalan layaknya seperti angin kencang. Ada juga manusia yang berjalan layaknya jalan biasanya manusia. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolak ukur dari kencangnya cara dirinya melewati jembatan ini sesuai pula dengan kadar amalannya. Sifatnya seperti cahaya. Kalau cahayamu adalah cahaya yang redup, itu berdasarkan takaran dan kadar amalanmu. Begitupun nanti ketika setiap orang melewati jembatan ini. Jembatan yang lebih tipis daripada rambut, tapi lebih tajam daripada pedang. Tapi lebih tajam daripada pedang. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa im minkum illa wariduha." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan ia akan melewati jembatan tersebut. Setiap orang. Tidak ada yang tidak melewati jembatan tersebut. Setiap orang akan melewati jembatan tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Tidaklah seseorang yang membaiatku di bawah pohon di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'atur ridwan, tidaklah seseorang membaiat dirinya kepadaku di bai'atur ridwan, tidaklah salah seorang di antara mereka akan tersentuh dengan api neraka. Maka Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaget dengan ucapan ini. Ya Rasulullah, bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in minkum illa wariduha"? Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in minkum illa wariduha"? Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan ia akan melewati sirat. Bagaimana mungkin ia tidak akan tersentuh dengan api neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimin fiha jithiya." Kemudian kami akan menolong, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan meluluh lantakkan orang-orang yang zalim ke dalam panasnya api neraka. Karena
manusia itu seluruhnya akan melewati jembatan sirat. Dan setiap orang yang lewat di jembatan sirat ini belum masuk neraka. Kapan ia masuk neraka? Ketika ia jatuh darinya. Ketika ia jatuh darinya. Makanya ada orang-orang yang melewati jembatan tersebut secepat kilat. Ada juga orang-orang yang melewati sirat tersebut secepat angin. Ada juga orang-orang yang melewati sirat tersebut secepat cahaya. Ada juga orang-orang yang melewati sirat itu dengan kaki yang kaku. Kakinya kaku. Tidak bisa berjalan. Sehingga apa yang terjadi? Dirinya tersangkut pada kail-kail neraka jahanam. Dirinya tersangkut pada kail-kail neraka jahanam. Sehingga seluruh tubuhnya terluka. Akan tetapi pada akhirnya ia selamat dari jembatan tersebut. Lihat. Pada akhirnya ia selamat dari jembatan tersebut. Ini ada orang-orang seperti ini, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Yaitu orang-orang yang kadar cahayanya cuma berada di ujung jempol kakinya saja. Yang kadangkala bercahaya, yang kadangkala meredup. Orang yang keadaannya seperti ini, ia akan melewati jembatan tersebut dalam keadaan yang sangat sulit. Seluruh tubuhnya akan tersayat-sayat. Seperti tersayatnya kulit dengan pedang yang begitu tajam. Akan tetapi pada akhirnya ia selamat sampai di ujung sirat. Kemudian apa yang ia katakan? Alhamdulillahilladzi najjana mink. Alhamdulillah, segala puji Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, yakni api neraka. Dari api neraka. Bahkan dirinya mengatakan laqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahadan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada diri kami sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh orang lain. Subhanallah. Padahal bersamaan dengan itu dirinya sudah tersayat-sayat dengan jembatan sirat. Tapi bersamaan dengan itu ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkaranya besar. Imma fil jannah atau imma fis sa'ir. Entah tempatmu adalah syurga atau entah tempatmu adalah neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga ini hanya ada pada keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Di mana mereka meyakini adanya tempat yang ketiga antara surga dan neraka. Ini keyakinan yang batil para jemaah sekalian. Maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, demi Allah, tajamnya jembatan tersebut dan tipisnya jembatan tersebut tidak memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman. Tidak akan pernah memberikan mudarat kepada orang-orang yang beriman. Bahkan ketika jembatan itu seluas bumi. Bahkan ketika jembatan itu seluas bumi, itu tidak akan pernah bermanfaat bagi orang-orang yang gemar melakukan dosa. Kenapa? Karena manusia ketika melewati jembatan tersebut bukan dengan tenaganya, bukan dengan luasnya jembatannya, atau bukan dengan tipisnya jembatannya, tapi mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalannya. Kalau kadar amalanmu begitu tinggi dan besar, maka engkau akan melewati jembatan tersebut dengan sangat mudahnya. Bahkan baginda Nabi SAW mempermisalkan adanya orang-orang yang melewati jembatan tersebut secepat kedipan mata. Secepat kedipan mata. Lewat sampai di ujung. Tapi ada juga orang-orang yang melewati jembatan tersebut dengan susah payahnya. Bahkan seluruh tubuhnya telah tercabik-cabik dengan pedang-pedang di sekitarannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Maka satu-satunya cara untuk lolos daripada jembatan tersebut, selamat daripada jembatan tersebut adalah dengan memperbanyak amalan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Siapa yang sedikit amalannya pasti akan lambat. Walaupun nasabnya adalah nasab yang paling tinggi, tidak akan pernah bermanfaat. Nasabmu tidak akan pernah lagi memberikanmu manfaat. Engkau memiliki nasab raja, engkau memiliki nasab
keturunan-keturunan dewa atau raja ataupun pemimpin, tidak akan pernah bermanfaat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Ketika amalan telah membuatmu terbelakang, yakni telah membuatmu terperdaya, tidak cepat di dalam mengarungi jembatan tersebut, nasabmu tidak akan pernah bermanfaat untuk dirimu. Maka sirat adalah sesuatu yang pasti. Sirat adalah jembatan di atas dasar jahannam. Orang-orang yang mengingkarinya adalah orang-orang Mu'tazilah, orang-orang aqlaniyun, orang-orang yang mengedepankan akalnya daripada dalil, dan juga orang-orang falasifah, filsafat. 3 orang yang mengingkari sirat. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang gemar dengan akalnya, mengedepankan akal daripada dalil. Yang ketiga, orang-orang yang gemar dengan ilmu filsafat, al-falasifah, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Ibnu Arabi, dan semisalnya. Di mana mereka mengatakan tidak masuk akal. Masa ada jembatan tipisnya setipis rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang, tidak masuk akal, sehingga ia menolaknya. Adapun ahlus sunnah, ketika datang dalil yang benar dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kewajiban bagi ahlus sunnah melainkan untuk mengimani dan mempercayai apa-apa yang datang dengan dalil dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ahsanallahu ilaik. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wal imanu qaulun wa amalun. kemudian selanjutnya dari sunnah yang dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah adalah keimanan itu ucapan dan amalan. Ini pun telah kita bahas dalam keyakinan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya iman itu adalah ucapan, amalan, dan niat. Iman itu adalah ucapan, amalan, dan niat. Dan iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Dan tidak bermanfaat ucapan melainkan dengan amalan. Tidak bermanfaat ucapan dan amalan melainkan dengan niat. Tidak bermanfaat ucapan, tidak bermanfaat amalan, tidak bermanfaat niat kecuali dengan mencocoki sunnah. Ini keyakinan ahlus sunnati wal jamaah di dalam masalah ini. Maka seluruh ahlus sunnati wal jamaah sepakat bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Bahkan para salaf mengatakan dan ahlus sunnati mengatakan tidak bermanfaat keimanan tanpa adanya amalan. Orang-orang yang menyimpang dari sisi pembahasan ini hanyalah orang-orang Murji'ah. Kenapa disebut Murji'ah? Karena mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Maka menurut mereka keimanan itu cuma 2, ucapan dan keyakinan. Engkau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau meyakini 2 kalimat syahadat tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan baginda Muhammad alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi dan seorang rasul Allah. Engkau sudah percaya, engkau adalah seorang muslim. Walaupun saya tidak salat, walaupun engkau tidak salat. Walaupun saya tidak mengeluarkan zakat, walaupun engkau tidak mengeluarkan zakat. Ucapan siapa ini? Ucapan Murji'ah. Bahkan orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak naik turun. Iman itu cuma satu kesatuan. Jadi imannya para pelaku dosa besar, menurut ucapan mereka, itu sama dengan imannya malaikat Jibril. Imannya orang-orang yang paling bejat dari manusia itu sama dengan imannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Mengapa? Karena menurut mereka keimanan itu tidak naik turun. Keimanan itu satu kesatuan. Sehingga mereka disebut sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan, keluar dari lingkaran ahlus sunnati wal jamaah. Maka sekali lagi, keimanan itu adalah ucapan, amalan,
dan niat. Ucapan tidak bermanfaat kecuali dengan amalan. Ucapan dan amalan tidak bermanfaat kecuali dengan niat. Ucapan, amalan dan niat tidak bermanfaat kecuali dengan muwafaqatus sunnah, mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang lainnya, iman itu naik turun, bukan satu kesatuan. Iman itu naik turun, naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam masalah ini. Nah. ثم قال رحمه الله والقرآن كلام الله. Kemudian di antara pokok-pokok sunnah kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah adalah Al-Quran firman Allah. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ini pun juga kita telah bahas dalam aqidah Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihi. Maka keyakinan Ahlus Sunnati dari sisi Al-Quran jelas para jamaah sekalian. Apa itu? Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Dan bukan makhluk. Dari Allah secara langsung Al-Quran itu datang, dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran itu akan kembali. Apa maksudnya? Di hari akhir kelak, di hari terakhir dari hari-hari dunia ini, Al-Quran akan diangkat kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke sisinya. Sehingga tidak ada lagi Al-Quran yang terjaga dalam hati-hati manusia. Tidak ada lagi Al-Quran yang tertuliskan di dalam mushaf-mushaf. Seluruhnya hilang dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Dari Allah Al-Quran itu datang dan kepada Allah Al-Quran itu kembali. Ini maknanya. Dan tentunya telah kita jelaskan ada 8 mazhab di dalam pembahasan Al-Quran, di mana 7 di antaranya adalah mazhab yang menyimpang, 1 di antaranya adalah mazhab yang benar, yaitu mazhab Ahlus Sunnati wal Jamaah. Siapa yang bisa menyebutkan 8 mazhab tersebut secara keseluruhan? Fadhal. Pertama. Eesh? Mazhab wahdat al-wujud. Mazhab wahdat al-wujud. Ini mazhab yang pertama. Apa kata lainnya? Mazhab al-ittihadiyah. Menganggap seluruh hal di dunia ini satu kesatuan. Engkau adalah Allah, Allah adalah dirimu. Di mana Allah? Semua apa yang engkau lihat adalah Allah. Dirimu, engkau lihat dirimu, maka itu adalah Allah. Engkau lihat hewan, maka itu adalah Allah. Ini madhab wahdatil wujud, menggabungkan seluruh hal menjadi satu. Tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Ini madhab kufur, madhab zindiq, yang berjalan di atasnya seperti Ibnu Arabi. Seperti Ibnu Arabi. Orang-orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada bedanya diriku dengan Allah. Allah adalah diriku dan diriku adalah Allah. Ketika ia masuk ke dalam pembahasan Al-Quran, ia mengatakan seluruh apa-apa yang diucapkan di dunia ini adalah firman Allah. Walaupun itu kedustaan, walaupun itu kedustaan. Walaupun itu ucapan hewan, walaupun itu ucapan hewan. Seluruh apa-apa yang kita dengarkan di dunia ini adalah firman Allah. Lihat bagaimana jahatnya orang-orang seperti ini dalam menilai firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini madhab yang pertama. Madhab yang kedua, al-falasifah. Madhab al-falasifah. Orang-orang yang berjalan di atas filsafat. Seperti Ibnu Sina. Seperti Al-Farabi. Dan seperti orang-orang lainnya. Mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah makna dari makna-makna akal. Adalah makna dari makna-makna akal. Bukan firman Allah. Tapi ini adalah makna dari makna-makna akal. Akal yang menilai hal tersebut. Ini ucapan mereka. Dan ini pun juga adalah madhab yang kafir. Madhab yang kafir. Yang ketiga, madhab as-salimiyah. Madhab as-salimiyah nisbat kepada ahsantum. Madhab as-salimiyah adalah madhab
yang dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad ibn Ahmad ibn Salim. Muhammad ibn Ahmad ibn Salim. Ini madhab yang ketiga, dan madhab ini adalah madhab yang batil. Yang keempat, Al-Kullabiyah, nisbat kepada Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Dan madhab Kullabiyah tidak ada bedanya dengan madhab Asy'ariyah. Mereka mengatakan firman Allah, tapi tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Lantas bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam dirinya, tidak didengar oleh Jibril. Lantas bagaimana mungkin Jibril mampu menukilkannya? Jibril mampu menukilkannya itu tidak dari diri Allah, tapi Allah menciptakan sebuah pohon, yang pohon itulah berbicara kepada Jibril. Menurut pendapat Kullabiyah, Allah menciptakan Al-Quran dalam diri Jibril, sehingga Jibril yang berbicara langsung kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, karena sebab Allah menciptakan Al-Quran pada dirinya. Tidak ada bedanya, sama. Menganggap bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah di dalam dirinya, di dalam diri Allah. Dan ini adalah madhab yang batil. Yang kelima, madhab Asy'ariyah, ma'ruf, dikenali. Keenam, Al-Karramiyah. Madhab Al-Karramiyah nisbat kepada Muhammad ibn Karram. Ini pun juga adalah madhab yang batil. Selanjutnya madhab Al-Jahmiyah, madhab yang juga dikafirkan oleh para ulama. Mengapa? Karena madhab Jahmiyah adalah madhab yang mengatakan Al-Quran makhluk secara mutlak. Tuh, jahatnya orang-orang Jahmiyah. Ia katakan Al-Quran adalah firman Allah makhluk. Lafadznya makhluk, maknanya makhluk, suaranya makhluk, dan selainnya. Seluruh apa-apa yang berkaitan dengan firman Allah adalah makhluk. Ini sebab mengapa ia dikafirkan oleh para ulama. Sebab yang lain, mengapa orang-orang Jahmiyah itu dikafirkan oleh para ulama, karena ketika ditanya di mana Allah, mereka mengatakan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di dalam bumi, Allah tidak di luar bumi. Lantas di mana Allah? Allah ada tanpa tempat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, orang-orang Jahmiyah sejatinya sedang menyembah sesuatu yang tidak ada, sedang menyembah fata morgana. Karena jikalau Allah itu ada, pastilah ia akan menunjukkan kepada kita tentang tempat Allah. Karena jikalau sesuatu tidak memiliki tempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam dunia, dan tidak di luar dunia, lantas apa yang engkau sembah? Sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang fata morgana. Dengan sebab inilah para ulama ahlus sunnati wal jamaah mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Maka manusia dalam sisi Al-Quran terbagi ke dalam 8 jenis madhab. 7 di antaranya sesat, dan di antara ketujuh itu 3 yang kafir. Madhab al-ittihadiyah, wahdatul wujud, madhab al-falasifah, dan madhab al-jahmiyah. Adapun selainnya itu tidak dikafirkan oleh para ulama, akan tetapi dikeluarkan dari lingkaran ahlus sunnati wal jamaah, tapi mereka masihlah seorang muslim. Adapun madhab terakhir adalah madhab ahlus sunnati wal jamaah, yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Minhu bada, darinya datang, wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah Al-Quran itu kembali. ثم قال رحمه الله تعالى وعذاب القبر. Wa'adzabul qabr, dan ini keyakinan yang ke-9. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita lanjutkan setelah maghrib. Aqidah yang ke-9 ini kita lanjutkan setelah maghrib. Karena akidah yang ke-10 juga bahagian dari hal-hal yang telah kita jelaskan dalam akidah Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih. Karena akidah yang ke-10 itu adalah jangan memastikan seseorang itu berada di atas surga ataupun berada di dalam neraka. Ini pun juga kita telah jelaskan dalam keyakinan Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaih, sehingga yang tersisa dari kajian kita tentang akidah Sufyan ibn Uyainah
itu tinggal satu sunnah. Apa itu? Tentang azab al-qabr. Tentang azab al-qabr. Afwan, masih ada satu lagi, yaitu al-ba'athu yaumal qiyamah. Al-ba'athu yaumal qiyamah. Di mana al-ba'athu yaumal qiyamah di sini adalah kebangkitan di hari kiamat. Itu bahagian dari keyakinan-keyakinan pokok dari ahlus sunnati wal jamaah. InsyaAllah dua pokok itu kita akan jelaskan setelah maghrib insyaallah tabaraka wa ta'ala. Aqul ma tasma'un, aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.